TNI ke-71. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Yo! Merah putih teruslah kau berkibar di tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Oke, assalamualaikum. Ramai banget ya, ada sekitar 27.000 orang di sini terdata, luar biasa sekali. Setiap hari Rabu pukul 3 sore kita pasti hadir buat Anda untuk memberikan motivasi dan juga menginspirasi buat pemirsa di rumah. Di mana lagi kalau bukan cuma di Serama Putro bersama Rakyat TNI Kuat. Tepuk tangan dulu dong. Iya, nah selamat datang nih buat teman-teman dari Yonif Riders 112 Dharma Jaya Aceh Besar. Tepuk tangan dulu dong. Semangat banget ya. Makasih juga nih buat Pak Mukalil yang udah mengkoordinasi teman-teman sekalian untuk hadir di Rumah Putro ya, luar biasa. Waduh, kita hari ini agak-agak beda gitu ya. Saya mau cek dulu sound ke Saifil kayak biasa ya. Phil, jarang-jarang sih lihat yang montok-montok kayak begini ya. Kalau di tentara, kamu gimana? Gak lihat diri sendiri. Dia ngerti banget ya, tapi kamu udah ini kan, udah ada nggak jua-jua? Kenapa dulu nggak pengen jadi TNI? Tertunda ya. Sabar ya Pil, nggak bisa dijelasin lagi. Oke, nah ini teman-teman, kita hari ini bertepatan dengan HUT TNI yang ke-71 ya. Semoga TNI bisa semakin terdepan dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat seluruh Indonesia. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Pastinya hari ini dengan tema TNI Kekinian bersama rakyat TNI Kuat. Nah, hari ini Raisa punya bintang tamu ya. Ini udah cantik, kemudian pinter juga, smart pastinya, dan yang paling penting mereka adalah wanita yang tangguh. Oke, keren banget ya. Kayak Raisa banget sama Rija ya. Kalian mah tangguh juga lah gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut, ini dia tamunya Putra Sri Kandi Kodam Iskandar Muda. Saya nggak mau duduk dulu ya, karena agak nyesek payah kayak gini mereka.
gitu ya. Kelihatan mini banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Makasih ya yang udah settingin Raisa hari ini. Terima kasih untuk produser ininya bagus banget ya. Oke, kalau gitu Raisa ambil tempat di sini ya. Ini alhamdulillah ya langsung nggak kelihatan aku pendeknya ya. Aman banget ya. Oke, ini kita kenalan dulu hari ini pemirsa. Kita punya 3 bintang tamu yang kayak udah tadi Raisa bilang ada teman-teman dari Sri Kandi Kodam Iskandar Muda, cantik-cantik sekali ya. Kita kenalan dulu mungkin dari yang sebelah Raisa, boleh diperkenalkan kepada pemirsa di rumah siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Serda Kuat Rara Karmila dari Satuan Serendam Iskandar Muda. Oh iya, tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau yang di tengah siapa? Selamat sore, perkenalkan nama saya Serdakwat Rizky Adinda dari Pomdam Iskandar Muda. Yang terakhir silakan. Perkenalkan, nama saya Serdakwat Elsa Purnamasari dari Pomdam Iskandar Muda. Perkenalkan saya Serda Kawacir dari Selama Putro. Tepuk tangan. Makasih ya Bang, bagus banget. Udah di brief tadi gitu ya. Oke, tapi ini yang pertama kali adalah mungkin jarang sekali Raisa nemuin wanita yang punya keinginan untuk menjadi kita bilang kowat gitu ya. Ini kan bisa dibilang hal yang amazing, luar biasa banget. Nah Raisa mau tanya nih sama Elsa dulu deh, Elsa yang paling jauh ya, tapi dekat di hati saya. Oke, Elsa, apa sih alasan pertama kamu ingin menjadi seorang kowat? Wah, jelaskan. Dari dulu waktu sekolah SD, Oh dari SD, kita masih main-main engklek ya, belum ada pikiran impian ya, luar biasa. Terus? dari SD kebetulan lingkungan ke rumah saya di belakang, tepatnya di belakang Kodam Jaya, tempatnya para tentara untuk dinas atau bekerja. Di situ banyak wanita atau laki-laki yang memakai seragam loreng seperti ini. Sempat bertanya itu apa, kalau kata orang tua saya itu tentara. Jadi saya lihat dengan gagah seorang wanita memakai loreng, di situ saya berimpian ingin menjadi tentara. Berimpian menjadi tentara, mungkin aku pengen tahu, dulu itu kamu asalnya dari mana nih Elsa? Asal saya dari Jakarta. Dari Jakarta ya, jadi sejak pertama kali mungkin karena lingkungan itu ya yang membentuk kamu ingin Betul. menjadi sosok kowat sampai dengan saat ini udah Siap. udah terwujud ya, luar biasa. Oke, kita beranjak lagi ke tengahnya ini ada Adinda. Dinda, oke. Boleh nih Raisa tahu alasan pertama sekali kamu ingin menjadi kowat di Indonesia? Pertama kali saya ingin menjadi kowat itu ya karena memang cita-cita saya dari kecil. Kebetulan juga orang tua saya juga seorang tentara. Oke. Saya tinggal di lingkungan tentara dan alhamdulillah saya juga menjadi tentara. Wih, jadi emang udah dibentuk dari kecil. Gitu. Kalau Imam, apa Mam impiannya dulu? Ya gini juga dulu. Sabar ya Mam, sabar ya. Tapi saya mau tanya deh kalau Pak Mukhalil ya, kalau ada nggak sih tentara yang rambutnya kayak Imam? Sementara jangan sampai ada gitu ya Mam. Sabar ya Mam, dibully enggak lah. Good. Oke, yang terakhir dia cantik banget. Aku Rara. Apa sih Rara? Alasan pertama Rara untuk menjadi seorang kowat? Alasan pertama saya untuk jadi seorang kowat berawal dari kakek saya. Dulunya adalah seorang pejuang 45. Termotivasi dari sana. Dan saya lihat keluarga saya yang lain juga belum ada yang jadi tentara. Jadi saya berkeinginan untuk memperjuangkan istilahnya menjadi generasi penerus dari kakek saya. Dari kakek, berarti dari kakek langsung Rara gitu yang meneruskan tentara. Oke, hal pertama sekali mungkin apa sih tanggapan dari kita bilang orang tua dulu nih ketika kamu memutuskan ingin menjadi seorang kowat gitu? Karena kan emang jarang banget ya. Saya sendiri mungkin pengen gitu lihat mana sih ini kowat kok kayaknya jarang banget kelihatan deh. Atau emang saya nggak update kali ya. Tapi hari ini saya langsung dengan pakaian ini. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Ini pasti sangat dibantu tadi pas pakainya. Tapi apa respon pertama sekali orang tua pas Rara bilang, "Mah, Pak, aku mau jadi seorang kowat"? Respon pertama orang tua yang pastinya mendukung setiap langkah yang mau diambil oleh anaknya dengan selalu memberikan doa, support bahwa anaknya pasti bisa. Ada nggak sih mungkin
mama kayak yang takut-takut gitu? Karena kan kamu anak sendiri perempuan atau gimana? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya juga perempuan dan satu lagi laki-laki. Mungkin orang tua agak sedikit takut dengan kalau tentara kan siap ditempatkan di mana saja. Benar. Mungkin takutnya anaknya mendapatkan dinas tempat jauh seperti sekarang Di Aceh, di Aceh, gitu ya. karena saya Oke. berasal dari Palembang. Kalau tadi Elsa dari Jakarta, kalau Rara dari Dari Palembang. Tapi so far kamu udah berapa lama nih menjadi seorang kawat? Kurang lebih 2 tahun. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Iya. Amin. Oke. Adinda apa alasan pertama kamu menjadi seorang kawat kayak yang udah kamu bilang tadi, dan respon dari orang tua kamu sendiri apa sih untuk impian kamu yang untuk menjadi seorang kawat ini? Respon dari orang tua alhamdulillah sangat-sangat mendukung. Karena mungkin bisa menggantikan seorang ayah. Mungkin ayah saya sebentar lagi akan pensiun dan mungkin saya yang akan menggantikan posisi beliau. Kamu nih anak keberapa nih? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Jadi ayah juga sangat mendukung ya. Mendukung sekali. Abang atau kakak di atas kamu? Kakak. Kakak itu juga kuat enggak? Kakak saya kuat. Wah, keluarga kuat. Kalau saya mah mau testing jadi kuat ya tadi dibilang udah langsung didiskualifikasi, tinggi badan ya Bu, sabar aja ya. Oke. Kalau Elsa sendiri gimana nih respon keluarga ketika kamu memilih menjadi kawat? Mendukung, sangat mendukung, Sangat terutama ibu saya. Ibu paling semangat mendukungnya. Siap. Sebetulnya ibu saya pengen saya jadi polisi. Hah? Cuman saya tidak suka jadi polisi, saya Oke. lebih milih untuk tentara. Aha. Dan kebetulan saya mendapatkan kecabangan polisi militer. Jadi impian ibu saya terwujud Terwujud. karena saya polisinya tentara. Buset tuh. Ya, pasti yang namanya impian yang seperti ini itu yang apa yang kalian dapatkan saat ini pasti nggak gampang ya. Kalian pasti melalui banyak sekali rintangan-rintangan. Hal terberat apa yang pernah kalian rasakan selama kalian sebelum sampai dengan setelah kalian menjadi seorang kawat? Mungkin boleh Dinda dulu. Hal terberat. Hal terberat. Hal terberat saya mungkin pada saat melaksanakan pendidikan saja hanya jauh dari orang tua. Oh ya, itu Selebih. berapa lama habisin waktunya? Mungkin untuk pendidikan dasar, pendidikan dasar itu selama 5 bulan. Pendidikan dari kita sipil dibentuk menjadi seorang militer itu 5 bulan. Terus ada pendidikan kecabangan, seperti saya ngambil kecabangan polisi militer itu 4 bulan. Ada nggak sih rasa kaget, oh ternyata kayak gini ya menjadi seorang kawat kayak gini ya, karena kan kita tahu banget ya yang namanya kawat tentara itu kan disiplinnya luar biasa sekali gitu ya. Ada nggak sih mungkin atau emang udah dari keluarga yang memang benar-benar disiplin banget, jadinya pernah nggak kayak ngerasa shock gitu pas pertama-tama masuk di bagian ini? Alhamdulillah untuk shock tidak ada. Tidak Karena ada, memang langsung udah terbiasa dengan sudah. keadaan, karena juga lingkungan udah mendukung ya. Alhamdulillah sudah. Kalau Elsa sendiri gimana? Untuk mungkin sesudah penempatannya, Oh gitu. mendapatkan penempatan yang jauh dari orang Jakarta, tua. Aceh ya, 3 jam Siap. doang apa-apa. Oke, apa yang buat kamu itu kayak jadi hal terberat gitu? Kenapa? Karena meninggalkan adik dan orang tua. yang Tapi sangat jauh. tetap selalu ini ya, Komunikasi tetap. tetap ya, Tetap. tetap lancar dengan orang tua ya. Kalau Rara sendiri apa? Hal terberat sama yang seperti Kak Resha bilang, yang tadinya saya sipil, yang tidak tahu tentara itu seperti apa, telah menjadi militer dengan disiplin tinggi, loyalitasnya, mungkin itu yang saya harus menyesuaikan dari sipil ke militer. Ada nggak sih susah banget gitu? Sebenarnya kata susah itu kalau sebelum dicoba pasti bisa. Pasti bisa. Intinya dicoba dulu. Dicoba dulu. Dan kamu dari pribadi sendiri nih menghabiskan waktu untuk menyesuaikan dengan keadaan itu berapa lama? Kalau untuk menyesuaikan secepat mungkin. Memang dari bawaan dalam karena diri gitu ya. karena cita-cita. Kenapa orang bisa, saya tidak bisa. Wih.
Itu saya feel dicontoh ya. Kenapa yang cewek bisa, kenapa kamu nggak bisa? Udah kan, jangan kayak gitu lagi ya Phil ya. Nanti mama marah. Oke, pengalaman yang paling menyenangkan. Nah ini dia. Kalau tadi kan udah agak sedikit sedih lah ya. Kalau pengalaman yang paling menyenangkan selama kalian menjadi seorang coach. Kalau tadi Rara udah 2 tahun ya. Kalau Dinda udah berapa tahun? Sama, Sama. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke, Resa mau dari Elsa dulu nih. Pengalaman yang paling menyenangkan apa? Selama menjadi coach, mungkin yang paling berkesan gitu. Mungkin kalau saya tidak menjadi tentara, pasti saya hanya tinggal di Jakarta saja. Tidak bisa ke daerah lain kecuali liburan, apalagi ke Aceh. Mungkin tidak ada di pikiran benak saya untuk liburan ke Aceh. Oke. Karena jadi tentara ini saya lebih banyak mengenal orang, terutama di lingkupan tentara dan daerah-daerah yang tidak pernah saya injak bisa saya datangi atau saya injak. Itu kamu udah pernah ke daerah mana aja? Jakarta pasti, Aceh, Aceh, Medan, Medan. Surabaya. Itu emang Bali. penempatan tugas gitu ya? Oh, bukan. Bukan. Jadi Seperti kayak event pertandingan atau penugasan. gitu. Wah, nanti kita ngulik lagi nih mengenai event ya. Tapi kita move dulu ke Dinda. Pengalaman yang paling terbekas, paling menyenangkan lah gitu selama menjadi seorang coach apa? Pengalaman yang paling indah ya kalau dibilang iya. ya, itu bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke pada saat kita melaksanakan pendidikan. Jadi kita jadi satu di Jadi situ. semakin luar biasa, mau dibawa ke sana sini demi pengabdian kepada negara. Oke. Nah, Rara, kamu apa yang paling benar-benar berkesan nih? Yang paling berkesan pada saat pulang Pulang ke kampung Palembang. menggunakan baju seragam Oke. tentara. Itu yang paling bangga, paling seneng, dan juga bisa mengajak memberi motivasi bagi teman-teman mungkin yang cita-citanya belum kesampaian atau bisa menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar lingkungan saya yang ada di Palembang. Oke, jadi benar-benar bisa dibilang kamu secara nggak langsung mengajak memberikan motivasi ya untuk bisa ayo kamu jawabnya seperti saya kayak gitu ya. Oke, dan selain di Aceh ini pernah nggak sih kalian dapat mungkin pindahin tugas, pernah nggak sih ada yang move kemana gitu? Mungkin Dinda pernah? Kalau untuk pindah tugas belum pernah. Belum pernah. Tapi sudah pernah jalan-jalan, maksudnya kayak seperti ikut event-event pertandingan. Itu sudah pernah. Sudah pernah. Kalau Elsa Belum. Penempatan pertama di Banda Aceh. langsung di Banda Aceh. Kalau Rara sendiri? Sama pernah Sama juga penempatan. langsung di Banda Aceh. Oke, ini kan mungkin di luar Aceh. Apa ketika kalian mungkin kalau kita nih ya, mungkin kalau orang luar yang enggak di Aceh mikir Aceh ada gitu kan, something gitu. Nah, kalau kalian sendiri ketika kalian udah langsung datang ke Aceh, apa pandangan kalian terhadap Aceh? Mungkin boleh Elsa. Aceh itu gimana sih? Aceh itu menurut saya pertama itu harus menggunakan jilbab ya Kak. di Jilbab. Aceh. Kita Betul. harus. Oke. Harus. Terus yang lainnya? Kemudian indah pemandangannya. Iya, Tidak pantainya ya. sepadat seperti kota-kota lain. Iya, benar. Bisa menikmati wilayah Banda Aceh ini dengan memang menikmati betul alamnya. Alamnya, jadi bisa menikmati alamnya. Oke, alamnya ya. Kalau Dinda sendiri apa? Kalau saya mungkin karena saya berasal dari sini ya. Langsung di Aceh Langsung ya. saya Berarti dari udah Aceh. aware Sudah lah tahu. dengan lingkungannya ya. Sudah. Kalau Rara yang dari Palembang gimana? Kalau sama di benak pasti Aceh. Dengar kata Aceh pasti Takut-takut gimana Takut gitu? gimana, Ngeri-ngeri kan? sedap gitu ya. pertamanya iya takut datang pas mendapatkan perintah berdinas di sini. Tapi setelah saya sampai ke sini, saya sangat bersyukur karena baru di Aceh yang tentara menggunakan kerudung. Terus dengan daerah islaminya, ketenangannya, dan suasana alam yang begitu indah. Oke, jadi keren banget ya. Nyaman banget. Nah, Desa juga mau tanya nih mengenai tanda lambang-lambang gitu, lambang-lambang kepangkatan. Desa penasaran banget nih, kalau KOT itu ada tingkatan kepangkatannya nggak sih? Apa aja?
Mungkin boleh dari Rara dulu. Kalau untuk kepangkatan khususnya Koat, tentara itu pada umum mempunyai 3 golongan. 3 golongan, Tamtama, Bintara, dan Perwira. Tamtama, Bintara, dan Perwira ya. Oke, terus kalau untuk Koat sendiri? Kalau untuk Koat sendiri ada 2 golongan, Bintara dan Perwira. Bintara dan Perwira. Jadi ini mungkin buat pemirsa di rumah, kalau misalnya untuk perempuannya itu enggak dibilang tentara ya, tapi Koat apa itu kepanjangan dari Koat. ya, Korps Wanita Angkatan Darat. Korps Wanita Angkatan Darat. Untuk yang angkatan lautnya apa disebut? Koal. Kowal. Apa? Kepanjangan dari Korps Wanita Kita Angkatan Laut. Angkatan Laut. Korps Wanita Angkatan Laut. Kalau yang Udara. udaranya? Wara. Wara. Apa itu? Wanita Angkatan Udara. Waduh. Untuk di Aceh sendiri ada berapa kol dan wara sih? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Untuk Koal dan Wara, setiap kami upacara gabungan tidak pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya? Mungkin Belum. mungkin nanti Rija pengen mencoba langsung ya? Bisa ya? Kalau saya film ya udah lah Fil ya. Oke. Nah, tadi ini kan lagi HUT TNI yang ke-71. Ini teman-teman terima kasih banyak ya udah capek-capek di lapangan tadi, lagi banyak sekali kegiatan. Langsung datang ke TVRI dan Miss Rama Putra, tepuk tangan dulu dong. Partisipasinya luar biasa ya. Tadi itu ada penampilan apa aja sih ketika kalian merayakan HUT TNI yang ke-71? Mungkin boleh dari Elsa dulu, apa? Sesudah upacara itu Iya. ada pertunjukan seperti marching band Marching band, dari terus? Sekolah Taruna. Mhm. Kemudian ada Tarian tarian kolosal. kolosal Momere. Tarian kolosal Momere. Momere. Kalian bisa peragain ya? Langsung, sedikit aja. Sedikit aja bisa kan? Bisa dong, pasti bisa dong. Ibrahim nama Putro. Oke, coba. Putar ke kiri. Boleh diiringin nggak? Kalian tahu nggak? ke kiri, yang Nggak kayak di tahu ya? Pomdam. Nggak tahu ya? Yang kayak di Pomdam. Sedikit aja ya. Oke. Ini aku yang aku yang kasih aba-aba ya. Ini dia Sri Kandi Kodam Iskandar Muda. Langsung. Udah langsung. Lagunya Aku ya kesini. Kiri dan ke Keren banget. Aduh, Jadi tadi mati itu lagu, Kak. ternyata buat mungkin pemirsa ada yang langsung aja tadi pagi nonton ke Belang Padang ya, karena itu juga terbuka buat umum ya. Itu pasti udah aware banget dengan yang namanya tarian kolosal Momere. Nah, selain tarian kolosal Momere, tadi ada penampilan apa aja sih untuk merayakan HUT TNI yang ke-71? Ada apa aja? Mungkin boleh Linda? Tadi setelah pertunjukan nari kolosal Momere, ada juga pertunjukan drama kolosal Cut Nyadin. Waduh, keren banget ya. Siap. Itu ada nggak di antara kalian yang main langsung menjadi bagian dari drama kolosal itu? Tidak. Belum ada ya? Oke. Selain itu ada apa lagi? Ada demonstrasi Yongmodo. Yongmodo. Bela diri militer Yongmodo. Oh gitu. Ini pada bisa bela diri semua? Kebetulan atlet yang muda. Wah. Astagfirullah. Ngeri banget ya, kita mah nggak berani salah mau begini. Maaf ya kalau salah. Oke. Tapi ini mungkin boleh tahu juga kalian ini bertiga-tiga emang atlet Yongmodo. Tadi ya udah tadi juga sedikit kita ulas bahwa kalian udah berlatih udah ikut pertandingan ya. Elsa dulu, udah kemana aja sih untuk bertanding Yongmodo ini? Apa? Udah yang kemana? pertama Surabaya, Mm-mm. kemudian di Bandung kemarin. Di Bandung. Surabaya, Bandung. Kalau Dinda? Saya dari tahun 2014 ke Kalimantan. Kasat Kalimantan. keempat di Kalimantan. Alhamdulillah saya meraih juara 3. Terus Surabaya tahun 2015 saya alhamdulillah meraih juara 1. Woi. Sama dari 2014 di Kalimantan dan terakhir
kejuaraan eksebisi PON Young Muda di Jawa Barat. Saya mendapatkan perak, juara 2. Kita kan penasaran banget nih ya, apalagi Putro ya. Boleh dong bangun peragain dikit buat pemirsa di rumah juga, silahkan. Elsa juga. Parah banget ya. Silakan. Diperagain sedikit aja, gimana sih yang Modo itu, kita juga pengen tahu banget kami ya. ikutin di belakang. Oke. Sama-sama. Nggak hafal. Putra ikut mantap. Cuma apa? Apa? Mau diperagain. Pukulan? Pukulan? Oke, boleh. Langsung coba. Pukulan, kuncian Terima nggak? kasih Kuncian banget ada ya. kuncian. Kita ada lagi hotel. Kamu, Oke. ya saya yang kunci ya. Saya yang mukul, kau yang kunci ya. Mau di gimana? Jatuhannya di situ. Jatuhannya. Putra di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Yang lain? Gerakan yang lain? Lagi bantingan. Tendangan Jangan aja. dibanting. Paling tendang apa? Tendangan. Tendangan ditangkap. Ninja Warrior. Yang itu aja. Janganlah. Pukulan ya. Yang di Jawa Warrior aja. Ya, pukulan ya. Apa? Tendang. Ya, Pukulan. tendangan. Tendang. Pukulan apa Bantingan. namanya? Ya, Ya, Ninja Warrior aja. pukulan. Ninja Warrior. Itu lah. Aduh, luar biasa. Aduh, aku ngebayangin ya kalau yang di kayak gitu itu si Saiful gimana gitu ya, berat gitu. Apa? Gak usah, kita mah kayak kita kayak gini aja. Iya. Udah gini. Bisa. Kita mau buat malu aja kerjaannya. Oke. Nah, itu dia tadi prestasi yang sudah kalian dapatkan selama mengikuti segala perlombaan. Tadi itu Young Modo ya. Nah, ada nggak sih perlombaan lain yang pernah kalian prestasikan selain Young Modo tadi? Mungkin boleh Dinda. Saya sebenarnya bela diri sudah dari kecil. Oh gitu. Dari Emang kelas langsung dilatih. Iya, dari kelas 4 SD bela diri taekwondo. Oh taekwondo. Dari kelas 4 SD sampai tahun 2012. Kalau Elsa sendiri? Saya dulu tingkat SMP volley. Voli. Itu jago main voli gitu ya? Jago ya? Enggak juga sih. Ya, Nggak juga. Kamu mau malu-malu ngobrolnya, jago banget say gitu. Nah kalau Rara gimana? Sipilnya saya dasarnya dari karate. Oh karate. Gitu. Jadi karate, taekwondo, volley gitu emang bagian pukul-pukul gitu ya. Kuat banget, tangguh banget. Kenapa nih? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kayaknya muka-muka emang kayak muka-muka nggak ini ya, kayak muka-muka nggak menjanjikan. Kenapa, Mam? Raisa jagonya pukul hati abang gitu aja. Luar biasa ya. Udah kan, abis kan Mam, abis kan Mam. Oke, nah pernah nggak sih ketika kalian udah mulai udah ditempatkan di Aceh, ada nggak sih daerah ataupun provinsi tertentu yang ingin kalian targetin? Saya pengen ntar bisa ditempatkan di sini gitu. Ada nggak sih, mungkin mulai dari Elsa dulu? yang pengen ditempatkan. Kayak pengen ya ntar aku bisa ditugasin ke sini gitu. Pernah nggak sih ada provinsi Ada. yang menjadi incaran? Oke, apa? Sangat yang paling utama itu adalah pulang kampung ke Jakarta. Boleh kok. Semoga langsung aja didengar ya. Abis itu kan gini, Elsa oke, seperti kamu. Oke, kalau misalnya Dinda, Kalau saya impian yang sampai saat ini belum tercapai, saya ingin dinas ke luar negeri. woi. Rara, apa? Mungkin kalau saya mau berkeliling Indonesia dulu. Lebih dahulu. Kalian clean dulu ya dengan segala macam perlombaan gitu ya. penugasan. Amin, semoga semakin sukses ya. Tadi mungkin bisa nggak sih kalian sedikit menjelaskan lingkungan masyarakat di Aceh mungkin responsifnya terhadap kawat-kawat kalian bertiga ini gimana? Enak nggak sih untuk bisa bersatu dengan masyarakatnya? Enak nggak sih untuk bisa dekatkan diri dengan lingkungannya? Gimana mungkin dari Rara dulu? Kalau menurut saya masyarakat Aceh merespon baik dengan TNI. Setiap kita mengadakan suatu event atau kegiatan
yang menyangkut TNI, masyarakat Aceh selalu mendukung, hadir, menyaksikan beramai-ramai. Seperti itu. Oh gitu. Jadi mereka juga semangat sekali untuk bisa langsung melihat gimana sih TNI itu ya. Kalau Dinda sendiri gimana? Sama jawabannya seperti Rara. Masyarakat Aceh itu sangat, mungkin mereka juga kayak kemarin kan di Belang Padang sempat ada yang bertanya kepada saya, kakak kuat kayak gitu. Saya bilang, oh iya saya kuat. Terus kak kalau mau jadi kuat itu gimana sih? Sempat nanya seperti itu. Saya bilang kalau mau jadi kuat harus punya fisik yang prima, harus rajin olahraga. Saya bilang seperti itu. Terus tingginya kak, pernah nanya seperti itu kan? Kalau menurut saya tinggi mungkin untuk perempuan 159 sampai 163 lah kalau Kita untuk ceweknya. kurang banyak ya Jaya, kurang banyak di bagian tinggi. Oke, kalau Elsa sendiri apa? Sama seperti Mbak saya, Mbak Rara dengan Mbak Rizky, cuman kebetulan saya pernah jadi pembinanya anak SMA Oke. bela negara Di mana tuh? di Rindam, Di Rindam. di Matai. Sempat nanya-nanya seperti antusias terhadap kami-kami ini yang pakai baju loreng, kayak nanya-nanya nanti mau daftar seperti apa, bagaimana. Oke. Nah, ini mengenai kegiatan gitu ya. Kegiatan kalian itu sehari-hari ngapain aja sih gitu? Boleh dari Elsa dulu. Kalau saya kebetulan di bagian seksi Hartib. Itu ngapain? Hartib itu di menegakkan lalu lintas, Oh gitu. menegakkan apa di jalan-jalan, lebih sering di jalan. Jadi tiap pagi kebetulan saya kalau tidak patroli PPL di jalan membantu anak SD untuk menyeberang. Itu sering dipindah nggak di sini gitu? Dipatokan, Enggak. dipatokan di tempat. Kalau saya tidak, tetap di SD tersebut. Di mana kalau boleh tahu? Di Peniti. Di Peniti. Oke, mungkin boleh dong disebutin SD mana? Mungkin ada yang penasaran juga. SD 22 ya. 22. Oh, SD 22, SD Iya. Negeri 22 ya. Iya. Oke, kalau Dinda sendiri kesehariannya sebagai kod itu ngapain aja? Saya alhamdulillah dapat dinas di bagian penyidik kalau di POM. Penyidik? Saya sebagai seorang penyidik ya. Oke. Penyidik Pernah dapatin kasus apa aja nih? banyak. Oke, yang paling Sering. apa ya? Paling sering mungkin apa? Mungkin kasus narkotika. Narkotika. Iya, Oke. kasus narkotika. Itu kamu ngapain aja? Dengan ada berapa tim yang dikumpulkan untuk menyidik satu kasus gitu? Kalau untuk satu kasus itu kan banyak, ada desersi, narkotika atau banyak lah yang lain-lainnya. Mungkin kalau saya sering dapat yang desersi, Apa itu? yang tidak hadir tanpa keterangan. Tanpa keterangan itu kan namanya desersi. Gitu, jadi banyak. Selama 2 tahun ini memang langsung ditempatkan sebagai penyidik. Oh enggak, saya pernah juga di bagian Elsa. Oh, di asal Hartib. di Hartib. Kalau kamu dari awal Dari awal di Hartib sampai sekarang. sampai sekarang. Kalau kamu dulu Hartib, Hartib. terus sekarang Ke ke penyidik. penyidik. Oke, itu kantornya di mana? Di Pomdam juga. Di Pomdam juga. Kalau Rara sendiri apa? Kalau saya lebih di staf Apa itu staf? seperti kantor. Oh, di kantor. Di kantornya bagian saya bagian tuut, Tuut itu kepanjangannya apa lagi? tata usaha urusan dalam. Oke, itu Bagian ngapain aja? buat-buat surat, membalas surat, gitu. mendisposisi seperti itu. Sejauh ini ada berapa kowat sih yang kalian tahu gitu selain kalian bertiga? Ada nggak sih yang lain? Kalau untuk di Banda Aceh untuk kowatnya sekitar 60 60 kowat ya. 60 kowat. Itu untuk di Banda Acehnya. di daerah seperti Loksmawe, Heeh. di Korem-Korem. Kalau digabung itu banyak ya. Sampai 500-an nggak sampai. Tidak. Tidak sampai sampai. ya. Tidak sampai. Tapi masih ada kesempatan buat adik-adik di luar sana ya, perempuan tangguh masa depan buat ingin menjadi kowat gitu ya. Mungkin boleh dong sekali lagi dikasih tahu lebih lantang lagi nih untuk Mbak Elsa, apa sih syarat-syarat lebih detail lagi untuk menjadi seorang kowat? Silahkan. Syarat-syarat terutama itu fisik yang prima. Kemudian Fisik yang kita- prima, ya, terus mencukupi tinggi badan. tinggi badan atau persyaratan yang ditentukan dan sebagainya.
belajar juga harus udah pasti ya. Harus rajin belajar dia mah. Imam dulu nggak rajin belajar kan? Makanya kemarin curhat nggak lewat. Temukan buat Imam dulu. Oke. Nah, kan kalau dibilang tadi kalau misalnya tentara itu kan langsung aja nih lebih sering terjun ke lapangan. Mungkin kita bilang pernah nggak sih kayak mungkin lah kayak masyarakat awam yang tentara perempuan itu ikut berperang kayak ikut di medan perang nggak ya? Pernah nggak sih kalian ngalamin hal langsung terjun ke satu daerah konflik yang memang kan juga ikut bertempur dengan teman-teman yang lainnya? Mungkin boleh dari Elsa dulu. Selama ini belum pernah. Belum pernah ya. Pernah ada keinginan kayaknya ini tantangan lebih nih untuk bisa ikut andil di bagian seperti itu, pernah? Mungkin kalau penugasan ke luar negeri, kayak menjaga perbatasan kan, Kak, biasanya. Pernah ya? Belum sih. Bakalan cuman- ada gitu ya. Iya. Kalau Dinda sendiri? Alhamdulillah untuk terjun ke medan perang belum pernah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, tapi pernah kan? Pasti ada dong keinginan buat one day kamu akan turun juga ke situ ya. Pasti udah punya keinginan. udah siap semuanya nih kalau Sudah. emang sulit. Kamu langsung terjun ke medan perang ketika ada aba-aba dari atasan langsung udah siap ya. Kalau Rara sendiri gimana? Sama, kalau untuk terjun langsung ke medan perang mungkin belum pernah. Tapi kalau memang sudah mendapatkan surat perintah untuk mengikuti, siap. Tepuk tangan dong. Udah langsung siap, udah siap ketika akan ditugaskan ya. Udah langsung ready. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih pengen dengar suara yang bagus banget dari salah satu tentara kita, Mas Daus. Oke, silakan naik atas suaranya dong, Mas Daus. Oke. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu
balik lagi di Serama Putro bersama Oke, nah ini Reza kalau tadi udah bicara dengan tiga part kita, mungkin satu deh ke sini, abang-abang di sini ada nggak sih hal pertama yang buat kalian ingin menjadi seorang TNI? Reza minta Bang siapa nih ya? Bang Eka deh, boleh? Sini Bang, boleh? Langsung kita shoot sini ya. Sini. Aja. Di mic, telepon aja. Hal pertama, alasan kenapa ingin menjadi seorang TNI? Hal pertama ya cita-cita dari kecil gua. Ya, saya asal dari Melabu. Woi, kata Melabu. Orang tua gimana? Dukung banget? Orang tua dukung Udah berapa lama nih sebagai TNI? 1 tahun lebih. Setahun lebih, oke. Terima kasih. Silakan kembali Mas. Iya, nggak perlu dianterin ya. Iya. Semangat banget hari ini bintang tamunya Putro ya. Dan dengan tema kita TNI Kekinian bersama rakyat TNI Kuat pemirsa. Apa sih perbedaan TNI zaman dulu dengan TNI di masa kini? Mungkin boleh dari Rara dulu. Apa nih Ra, perbedaannya yang kamu rasakan? Yang saya rasakan mungkin pada saat saya masih kecil sekolah, waktu saya sipil mungkin untuk kuat-kuat kurang terkenal di lingkungan masyarakat. Kenapa? Setahu saya dulu tentara itu ya laki-laki, tidak ada tentara wanita. Tentara wanita. Setelah berkembangnya zaman dengan teknologi yang tinggi, banyak media sosial, sekarang sudah banyak kod-kod cantik, pol-pol cantik seperti itu. Jadi masyarakat lebih mengenal, oh ternyata tentara itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga ada. Juga bisa ya, jadi itu bisa diubah mindsetnya ya, bahwa ternyata ada tentara perempuan tapi disebut dengan kowat ya. Kowat. Sekali lagi kepanjangan dari Korps Wanita Angkatan Darat. Oke, kalau Dinda sendiri apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan dengan lingkungan kamu juga dari TNI ya, perbedaannya di zaman dulu dengan masa kini itu seperti apa? Kalau untuk perbedaan di zaman dulu dan zaman sekarang mungkin kurang tahu ya saya, karena mungkin waktu di tentara zaman dulu kan saya belum lahir. Oke. Saya mungkin hanya mendengar cerita Boleh. banyak peperangan, terjadi peperangan, nggak usah jauh-jauh lah di daerah kita sendiri. Contohnya di Aceh kan seperti waktu saya masih kecil, itu orang tua saya sendiri ikut dalam berperang, ikut waktu dulu waktu saya masih kecil. Ya mungkin sudah ya, kita kan sudah merdeka ya kalau dibilang. Ya mungkin tidak ada lagi yang namanya perperangan di antara tentara atau sama yang lainnya, itu sudah tidak ada lagi Dan perperangan. semoga tetap terjaga Aman. ya, amin. Kalau dari Elsa sendiri, apa perbedaan yang paling terasa sama kamu dulu dan sekarang? Jawaban Mbak Rara dengan Mbak Rizky sama, tapi setahu saya dalam cerita itu seperti drama kolosal yang baru tadi saya lihat, mungkin dari alat perang berbeda. Apa? Misalnya apa? Kalau zaman dulu dengan bambu, Dan bambu. bambu dan golok dan sebagainya macamnya. Kalau sekarang kita udah punya seperti bom, granat, TNT, ada pistol, ada senapan dan sebagainya. Kamu pernah nggak sih nyobain, maksudnya belajar mengenai menggunakan alat-alat tersebut? Dibilang belajar sih tidak sih, Kak. Cuman selama pendidikan diberikan satu senjata. Oh gitu, Iya. oke. Jadi udah bisa ada senjata masing-masing gitu ya. Betul. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau misalnya tadi nih abang-abang di sini yang tadi Bang Eka dari Melabuh itu dengan dukungan keluarga juga ya, udah 1,5 tahun ya Bang ya. Semoga akan terus berlanjut ya Bang Eka ya. Amin. Kalau kalian sendiri ada nggak sih
keinginan lain mungkin selain menjadi seorang kawat gitu ya? Ketika nanti ini semuanya udah pada nikah belum ya? Belum ya, kode-kode banget udah di rumah lagi. Oke, ada nggak sih ingin terus tetap menjadi seorang kawat ketika nanti menikah atau akan menjadi ibu rumah tangga? Itu gimana? Dari Dina dulu deh, boleh. Kalau untuk karena coach adalah cita-cita saya, mungkin sampai saya gimana ya cara bilangnya, mungkin Pensiun. sampai pensiun. Sampai pensiun. Tetap gitu ya Tetap pada menjadi prinsip untuk tentara. menjadi kawat. Jadi buat abang-abang yang di rumah ya, yang udah liat Dinda itu sampai kapanpun tetap menjadi kawat sampai pensiun ya. Kalau Elsa sendiri gimana? Pasti sampai pensiun juga. Sampai pensiun karena juga udah susah banget diraihnya. Rara Sama sampai pensiun. sampai pensiun juga. Iya. Bang Eka kayak mana Bang Eka? Sambil ya. Sampai pensiun, sampai ada itu sampai pensiun. Tapi satu lagi deh, Pak Mukhalil, bawa dong ke atas Pak, ini yang tadi yang sudah membantu kita. Pak Mukhalil, wah ini orang yang sudah sangat berperan dalam adanya, kan ada semua di Serama Putra. Pak Mukhalil ini kayaknya udah paling senior banget ya? Iya betul. Oh, betul ya. Bapak udah berapa lama sih di TNI kalau kita boleh tahu? Saya dinas di TNI sudah sekitar 30 tahun. 30 tahun. Pak, selama 30 tahun menjadi seorang TNI, pengalaman yang paling Bapak ingat itu apa sih Pak selama waktu yang sangat panjang ini? Masa pengalaman tugas atau gimana? Tugas. Saya kalau tugas sudah dari Sabang sampai Merauke. Wih, sudah jalan seluruh Indonesia kan? Banget ya, oke. Biasanya itu kalau tentara saya kira udah biasa. Udah biasa. Mungkin rekan-rekan juga sama. Jadi pada intinya yang penting kita dimanapun kita ditempatkan, ditugaskan, yang jelas NKRI harga mati. NKRI hari satu yang ingin Bapak sampaikan kepada muda-mudi di rumah apa yang ingin Pak Mukhalil sampaikan? Jadi khususnya para muda-mudi yang berada di rumah, pada intinya kita dimanapun kita berada, ya kita sama, baik itu dari tentara yang dari luar maupun dari Aceh sendiri, ya pada intinya kita sama-sama orang Indonesia, kita bisa saling membantu dan bisa saling menjaga dengan keutuhan negara ini. Oke, jadi saling membantu, saling menjaga. Oke, terima kasih Pak Mukhalil. Silakan. Luar biasa. Sudah 30 tahun mengabdi kepada negara. Sedikit saja kita minta close dari kalian bertiga, dari Rara, yang ingin disampaikan kepada wanita di rumah mengenai TNI. Apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan. Sedikit saja. Bagi para wanita yang ada di seluruh Indonesia, yakin dan percaya bahwa kita wanita bisa ikut serta mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara NKRI ini. Dinda, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Untuk para wanita yang ada di rumah, seandainya ingin menjadi seperti kita, menjadi kuat, yakin dan percayalah kalau kalian pasti juga bisa menjadi seorang wanita yang memakai seragam loreng kayak kita ini. Pasti yakin dan bisa. Terakhir, dari Elsa, apa? Untuk para wanita di rumah, tunjukkan bahwa kalian itu tidak lemah. Tidak. Kalian bisa sederajat dengan laki-laki, terutama seperti kami, tidak harus TNI, polisi pun bisa. Dan NKRI harga mati. Terima kasih kalian semua sudah hadir di Rumah Putra, kepada Elsa, Rara, Dinda. Terima kasih sudah datang sini, dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Yonif Rainer 112 Dharma Jaya Aceh Besar.